Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anini Fitri dari kelas 1A Agroteknologi Universitas Singapura Berbangsa Karawang, Fakultas Pertanian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang evolusi pada hewan, yaitu pada kuda, serta evolusi pada tumbuhan, yaitu pada tanaman jagung. Saya akan menjelaskan tentang evolusi. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Evolusi biologi mencakup dua peristiwa, yaitu yang pertama yaitu evolusi anorganik. Evolusi anorganik merupakan evolusi mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berdasarkan fakta dan penalaran teoritis. Yang kedua yaitu evolusi organik. Evolusi organik atau evolusi biologis merupakan evolusi filogenetis, yaitu mengenai asal-usul spesies dan hubungan kekerabatannya. Secara garis besar, ada beberapa kategori evolusi, yaitu evolusi progresif, evolusi regresif, evolusi divergen, dan evolusi konvergen. Evolusi progresif merupakan evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies dapat bertahan hidup. Yang kedua yaitu evolusi regresif. Evolusi regresif merupakan evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies menjadi punah. Selanjutnya yaitu ada petunjuk adanya evolusi. Bukti-bukti evolusi yaitu 1. Variasi makhluk hidup, yang kedua fosil, yang ketiga homologi dan organ analogi tubuh, yang keempat embriologi perbandingan, yang kelima petunjuk secara biokimia, yang keenam perbandingan fisiologi organisme, yang terakhir yaitu petunjuk alat tubuh yang tersisa. Teori evolusi yang pertama yaitu teori evolusi Lamarck. Teori evolusi Jean-Baptiste Lamarck berisi dua gagasan utama. Pertama, gagasan use dan disuse, atau digunakan dan tidak digunakan. Bagian tubuh yang digunakan secara intensif untuk menghadapi suatu lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan kuat. Sementara, bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Kedua, sifat atau ciri-ciri yang diperoleh dari lingkungan dapat diwariskan kepada keturunannya. Teori evolusi Charles Darwin. Teori yang dikemukakan Darwin berdasarkan hasil pengamatannya selama berlayar dengan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos juga melakukan studi terhadap berbagai ilmu.
Setelah melakukan pengamatan dengan kajian yang mendalam, akhirnya Charles Darwin mengemukakan teori evolusinya dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Buku ini diterbitkan pada tanggal 24 November 1859. Buku Darwin tersebut mengandung dua teori utama. Pertama, spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lalu. Kedua, seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Teori evolusi Wallace. Wallace mengembangkan suatu teori seleksi alam. Teori evolusi Wallace berasal dari hasil ekspedisi ke daerah bekas jajahan Inggris di Malaysia, kemudian Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa fauna di Indonesia Barat berbeda dengan Indonesia Timur. Pengamatan yang lain tentang hukum alam yaitu terjadinya persaingan antara individu intra maupun interspesies atau survival of the fittest. Evolusi kuda dipengaruhi oleh dua mekanisme, salah satunya yaitu seleksi alam. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat pewaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Faktor-faktor terjadinya seleksi alam yaitu: faktor yang pertama yaitu jumlah populasi. Yang kedua, variasi antar individu. Faktor yang ketiga yaitu pewarisan sifat. Faktor yang terakhir yaitu tekanan seleksi tingkat reproduksi. Teori evolusi kuda. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Evolusi pada kuda merupakan suatu contoh klasik evolusi morfologi yang sejarahnya ditelusuri dari catatan fosilnya sejak zaman Eosin di Amerika Utara dan sedikit dari Eropa dan Asia. Fosil kuda termasuk cukup lengkap karena kuda hidup berkelompok dalam jumlah yang cukup besar sehingga meninggalkan sejumlah besar fosil dari zaman ke zaman. Kuda termasuk ke dalam ordo yang dikenal sebagai Perissodactyla atau hewan berkuku ganjil yang semua anggotanya memiliki kaki, kuku, serta jumlah jari yang ganjil pada setiap kakinya. Selain juga bibir atas yang mudah bergerak dan struktur gigi yang serupa. Dari sekian banyak fosil yang ditemukan, yang paling banyak dan dapat digunakan sebagai petunjuk adanya evolusi adalah fosil kuda yang ditemukan oleh Marsh dan Osborn. Selanjutnya, evolusi kuda. Evolusi kuda yang pertama yaitu Hyracotherium. Fosil Hyracotherium yang ditemukan di Eropa pada abad ke-18 oleh Richard Owen yang diberi nama dengan Hyracotherium yang berarti binatang seperti Hira. Hyracotherium telah ada sekitar 52 juta tahun yang lalu dan telah tinggal di benua Amerika Utara. Hewan ini berukuran seperti kancil atau anjing dan tingginya hanya sekitar 30 cm. Pada gambar tersebut, Hyracotherium memiliki gigi yang berjumlah 22 pasang dengan 3 gigi pada setiap sisi gigi seri, 1 taring, 4 gigi premolar, dan dengan 3 gigi geraham yang hanya terspesialisasi sedikit untuk menggiling makanan. Kaki depannya terdiri dari 4 jari dan 1 rudimen, sedangkan kaki belakangnya mempunyai 3 jari dan 2 jari rudimen. Hyracotherium juga memiliki otak kecil. Ada juga lobus frontal kecil. Ukurannya kecil seperti kancil yang memungkinkan bergerak mudah di antara vegetasi yang padat dan menyembunyikannya dari predator serta makanannya dapat berupa dedaunan. Evolusi sudah mulai berjalan. Lengan dan kaki lebih panjang secara profesional dengan tubuh seperti kuda saat ini. Namun, beberapa dari tulang kaki tidak stabil dan tidak memiliki fleksibilitas. Yang kedua ada Mesohippus. Pada zaman Oligosen sekitar 40 juta tahun silam,
Hyracotherium mengalami kepunahan. Akan tetapi, mamalia ini telah menurunkan keturunannya yang dinamakan Mesohippus. Struktur tubuh Mesohippus menunjukkan bahwa hewan ini telah beradaptasi dengan sangat baik untuk hidup di padang rumput. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah jari pada setiap kaki Mesohippus, menjadi 3 jari di setiap kakinya. Pada gambar tersebut dapat kita ketahui yaitu Mesohippus berukuran lebih besar daripada Hyracotherium. Struktur tubuh Mesohippus menunjukkan bahwa hewan ini telah beradaptasi dengan sangat baik untuk hidup di padang rumput. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah jari pada setiap kaki Mesohippus, menjadi 3 jari di setiap kakinya. Jari tengahnya juga lebih besar daripada jari-jari lainnya. Selain itu, hewan ini juga memiliki kaki yang lebih kuat dan lincah dibandingkan dengan Hyracotherium. Yang ketiga ada Miohippus. Miohippus berarti kuda kecil. Miohippus adalah genus kuda prasejarah. Miohippus tinggal di Amerika Utara selama zaman Oligocene. Penelitian yang lebih baru memberikan bukti bahwa Miohippus sebenarnya hidup pada zaman Oligocene. Miohippus lebih besar dari Mesohippus dan memiliki tengkorak yang sedikit lebih panjang. Pada gambar tersebut, fosa wajah Miohippus adalah lebih dalam dan lebih diperluas. Sendi pergelangan kakinya agak berbeda. Miohippus juga memiliki puncak ekstra variabel pada geraham atasnya, yang memberikan area permukaan yang lebih besar untuk mengunyah makanan ternak yang lebih ketat. Hal ini akan menjadi ciri khas dari gigi kuda selanjutnya. Yang keempat ada Merychippus. Pada pertengahan zaman Miosen, sekitar 25 juta tahun yang lalu, hidup sejenis kuda yang disebut Merychippus. Spesies kuda ini diperkirakan merupakan keturunan dari Mesohippus. Merychippus masih memiliki leher yang agak panjang yang khas. Leher panjang ini berfungsi sebagai alat bantu saat ia merumput, sehingga ia bisa merumput dengan tenang dengan posisi berdiri. Pada gambar tersebut, Merychippus memiliki 3 jari yang penampilannya tegak pada kaki belakangnya dan 4 jari pada kaki depannya. Tingginya yaitu sekitar 100 cm. Kaki Merychippus berkembang menjadi kaki yang panjang, agak berbeda dengan kaki yang dimiliki kuda zaman sekarang. 1 dari ketiga jarinya membentuk sebuah kuku besar. Merychippus telah punah. Penyebab kepunahannya diperkirakan akibat perubahan iklim besar-besaran yang mengakibatkan terjadinya zaman es. Yang kelima ada Pliohippus. Sekitar 10 juta tahun yang lalu, semasa zaman Pliocene, kuda berkembang menjadi Pliohippus. Pliohippus merupakan hewan monodaktil, yaitu hewan yang berteracak tunggal sejati, yang pertama dalam sejarah evolusi. Pada gambar tersebut, kuda jenis ini mempunyai 1 jari atau 1 teracak pada tiap kakinya. Mahkota geraham lebih tinggi dan gigi makin kompleks. Pliohippus merupakan hewan monodaktil, yaitu hewan berteracak tunggal sejati yang pertama dalam sejarah evolusi. Yang terakhir ada Echuscabalus. Akhirnya, sekitar 2 juta tahun yang lalu, kuda seperti yang kita kenal sekarang yaitu Echuscabalus. Echuscabalus muncul sebagai makhluk yang lebih besar. Namun, sekitar 8.000 tahun yang lalu, spesies Echus ini punah di dataran Amerika Serikat dan tidak muncul lagi sampai orang-orang Spanyol membawa kuda masuk ke dalam benua Amerika pada tahun 1400-an. Pada gambar tersebut, kuda memiliki jari jemari pada nenek moyangnya telah berkurang jumlahnya sampai tinggal 1 jari di setiap kakinya, yang telah dilindungi oleh kuku yang sangat keras dan telah termodifikasi. Struktur kaki kuda zaman sekarang pun telah beradaptasi bukan hanya untuk hidup di padang rumput, tetapi juga untuk berlari dengan cepat. Jenis kaki ini membuat kuda dapat berlari dengan sangat cepat tanpa khawatir akan resiko terkilir.
Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan dan perkembangan yang mengarah pada evolusi bentuk dan fungsi, yaitu yang pertama adalah tubuh bertambah besar. Yang kedua, kepala bagian depan semakin panjang. 3. Leher semakin panjang. Yang keempat yaitu perubahan geraham depan dan geraham besar. Yang kelima, anggota tubuh yang lain semakin bertambah panjang. Dan yang terakhir yaitu jari kaki mereduksi dari 5 menjadi 1. Kuda mulai berevolusi ketika spesies rumput mulai muncul dan berkembang. Para equid mulai berganti makanan dari dedaunan menjadi rerumputan, yang berujung pada gigi yang lebih kuat dan lebih awet. Evolusi tumbuhan telah menghasilkan berbagai macam kerumitan, dari ganggang alga paling awal melalui alga laut multiseluler dan air tawar, Bryophagus terrestrial, Lycopoda dan Pakis, hingga Gymnospermae kompleks dan Angiospermae saat ini. Menurut Campbell, berdasarkan catatan fosil yang ada, sejarah adaptasi daratan oleh tumbuhan terdapat 4 periode utama evolusi tumbuhan. Periode utama evolusi dihubungkan dengan asal mula tumbuhan dari nenek moyang akuatik. Adaptasi tersebut memungkinkan tumbuhan yang dikenal sebagai bryophyta, termasuk tumbuhan lumut. Periode kedua, diversifikasi tumbuhan vaskuler selama masa Devon awal. Keadaan ini masih ditemukan pada paku-pakuan. Periode ketiga yaitu dimulai dengan kemunculan biji, yaitu struktur yang mempercepat kolonisasi daratan dengan cara melindungi embrio tumbuhan dari kekeringan dan ancaman lainnya. Periode keempat, munculnya tumbuhan berbunga selama awal masa Cretaceous pada zaman Mesozoikum. Mayoritas tumbuhan modern saat ini menghasilkan bunga atau Angiospermae. Evolusi tanaman jagung. Nenek moyang tanaman jagung masih menjadi kontroversi. Ada 3 teori yang mengatakan tanaman jagung berasal dari popcorn, kerabat liar jagung Tripsocum, dan Theocene. Popcorn sebagai nenek moyang tanaman jagung merupakan tanaman liar yang terdapat di dataran rendah Amerika Utara. Theocene merupakan hasil persilangan antara jagung dan Tripsacum. Namun, teori ini juga hilang karena tidak didukung oleh data sitotaksonomi dan sitogenetik dari jagung dan Theocene. Randolph mengemukakan bahwa nenek moyang tanaman jagung berasal dari kerabat liar tanaman jagung. Sebelum jagung primitif Theocene dan Tripsacum ditemukan, tanaman liar jagung banyak digunakan dan dibudidayakan. Iltis dan Dobley mengemukakan bahwa jagung dan Theocene adalah 2 subspesies dari G. mays. Wilkes dan Goodman meringkas teori asal-usul tanaman jagung menjadi 4 aliran sebagai berikut. Yang pertama yaitu evolusi jagung liar Theocene langsung menjadi jagung modern melalui proses persilangan dan fiksasi genetik. Yang kedua, jagung dan Theocene berasal dari nenek moyang yang sama dan terpisah selama proses evolusi menjadi Theocene dan jagung. Yang ketiga yaitu terjadi kemajuan genetik dari Theocene menjadi jagung. Dan yang terakhir yaitu terjadi persilangan antara Theocene dengan rumput liar, keturunannya menjadi jagung. Galinat percaya telah terjadi transformasi dari Theocene menjadi jagung karena bantuan manusia, dan variabilitas genetik baru pada populasi Theocene masuk ke genom tanaman jagung. Dalam periode antara 5000 SM dan 1000 M terjadi mutasi alami dan persilangan antara kelompok jagung serta proses aklimatisasi dan seleksi spesifik oleh petani, terutama dari aspek ukuran, warna, dan karakteristik biji.
Jagung berkembang dari tanaman yang kecil, tongkol terbuka menjadi tanaman yang mempunyai banyak baris, produksi tinggi dan klobo tertutup, sehingga memerlukan bantuan manusia untuk memisahkan biji dari tongkolnya untuk tumbuh dan berkembang. Pada sekitar tahun 1000 Masehi, tanaman jagung tradisional telah berkembang menjadi tanaman jagung modern. Umumnya, pengembangan tanaman dilakukan dengan seleksi secara sederhana, dengan mempertahankan tongkol yang diinginkan dan benihnya ditanam pada musim berikutnya. Penelitian filogenetik menunjukkan bahwa jagung merupakan keturunan langsung dari teosin. Seperti jagung, teosin mempunyai 10 pasang kromosom yang secara sitogenetik sama dengan jagung dan persilangannya menghasilkan keturunan yang fertil.